Rabi'atul Adawiyah dikenal sebagai seorang sufi wanita yang sangat-sangat zuhud, yaitu tidak tertarik kepada kehidupan duniawi, sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'atul Adawiyah diperkirakan lahir di antara tahun 713 dan 717 Masehi, atau sekitar tahun 95 dan 99 Hijriah. Rabi'atul Adawiyah adalah putri keempat dari sebuah keluarga yang sangat miskin yang berada di kota Basrah, Irak, dan beliau meninggal tahun 801 atau 185 Hijriah. Nama Rabi'atul Adawiyah sangat harum di mata banyak orang. Kealimannya, hidup zuhudnya, dan kerendahan hatinya seolah memunculkan magnet yang menarik banyak kalangan untuk mengaguminya. Tak hanya masyarakat awam, kekaguman tersebut ternyata juga dimiliki oleh para ulama besar yang hidup di zamannya. Tak heran ketika Rabi'atul Adawiyah ini berstatus janda lantaran sang suami wafat, banyak sekali ulama yang berusaha melamarnya. Di antaranya adalah Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Sabit al-Banani. Suatu hari ketiga ulama tersebut mendatangi kediaman Rabi'atul Adawiyah dan mereka mengutarakan maksud tulus untuk meminang. Waktu itu Rabi'atul Adawiyah berujar lewat balik hijab, "Baiklah, tapi sebelumnya aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang paling alim? Maka aku akan bersedia menjadi istrinya." "Dialah Hasan al-Basri," sahut Malik bin Dinar dan Sabit al-Banani. Suasana persaingan merebut hati Rabi'ah ternyata tidak menghalangi mereka untuk tetap tawadhu satu sama lain. "Sebelum saya menerima pinangan Anda, wahai Hasan al-Basri, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan buat Anda. Jika Anda mampu menjawab 4 masalah yang aku ajukan, maka aku bersedia menjadi istri Anda." "Silahkan wahai Rabi'ah. Semoga Allah memberi taufik kepada aku dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu," ujar Hasan al-Basri. "Pertanyaan pertama, menurut Anda, kalau aku meninggal, apakah kematianku dengan membawa ketetapan iman atau tidak?" Langsung Hasan al-Basri menjawab, "Maaf ya Rabi'ah, hal ini tidak termasuk hal yang aku tahu, dan hanya Allah yang tahu karena ini adalah masalah gaib." Rabi'ah melanjutkan ke pertanyaan kedua, "Ketika aku berada di alam kubur, lalu malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadaku, kira-kira mampukah aku menjawabnya?" "Maaf, itu juga termasuk masalah gaib. Yang tahu hanyalah Allah, wahai Rabi'ah." Pertanyaan ketiga, menurut Anda, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, aku termasuk orang yang menerima kitab amal dengan tangan kanan atau tangan kiri? Hasan al-Basri masih mengutarakan jawaban yang sama. Ia tidak mampu menjawab, dan masalah ini hanyalah Allah yang tahu. Pertanyaan terakhir, menurut Anda, ketika manusia dipanggil, aku termasuk golongan orang-orang yang ahli neraka atau surga? Lagi-lagi Hasan al-Basri meminta maaf dan mengembalikan kepastian jawaban itu kepada Allah. Ia tahu Rabi'ah adalah tokoh dengan ketaatan dan prestasi ruhani yang luar biasa.
Di akhir pembicaraannya, Rabi'atul Adawiyah mengatakan kepada Hasan al-Basri, "Wahai Hasan al-Basri, bagaimana orang yang sedang kalut memikirkan 4 masalah tersebut, lalu dia mempunyai kesempatan untuk berumah tangga?" Sontak para ulama tadi langsung meneteskan air mata dan keluar dari rumah Rabi'atul Adawiyah dengan penuh penyesalan. Lalu Rabi'atul Adawiyah mengucapkan sebuah syair yang berbunyi, "Semuanya menyembahmu wahai Allah, karena mereka takut neraka. Mereka menganggap keselamatan darinya sebagai bagian untung yang melimpah. Atau mereka menempati surga, lalu mendapatkan istana dan minum air salsabila. Bagiku tidak ada bagian surga dan neraka. Aku tidak menginginkan atas cintaku sebagai imbalan sebuah pengganti."